pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat saudara. Nah, kemarin di dalam doa pagi saya sudah sampaikan kepada saudara, tidak boleh mengeluh saudara dalam hidup ini, karena mengeluh ya saudara akan melemahkan otot-otot kita, pengharapan kita sama Tuhan. Betul ya saudara. Mengeluh saudara yang kedua tidak akan pernah menyelesaikan masalahmu saudara. Mengeluh justru akan membuat engkau bermuka murung dan tidak sedap dilihat oleh orang di sekitarmu saudara. Oleh karena itu kemalam saya katakan saudara, kita hanya bisa lakukan di hadapan Tuhan hanya mengucap syukur saudara. Mengucap syukurlah senantiasa dalam Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, orang gampang sekali mengucap syukur ketika dia sedang diberkati saudara. Ya, waktu uang sedang banyak, waktu teman-teman sedang dekat dengan dia, ya waktu sedang dapat pacar baru begitu saudara. Asal jangan istri baru, suami baru saudara, jangan. Ya kan? Ya, saudara, gampang sekali orang mengucap syukur ketika ia mendapatkan perkara-perkara yang baik saudara. Tetapi sulit sekali buat orang ketika dia sedang ada dalam goncangan masalah lalu disuruh untuk mengucap syukur. Saya mau kasih tahu saudara, justru disinilah nilai kekristenan kita. Kalau engkau bisa mengucap syukur dalam keadaan yang tertekan, justru disitulah engkau mendapatkan poin di hadapan Tuhan saudara. Ya kan? Kekristenan kita dilihat bukan waktu kita sedang diberkati oleh Tuhan saudara, tetapi justru kekristenan kita, iman kita saudara, justru diukur waktu engkau sedang ada di dalam masalah dan engkau bisa melewatinya lalu berkata Tuhan itu baik. Nah, di situ saudara, itulah nilai kekristenan kita. Nah, Alkitab katakan di dalam Yesaya yang ke-38 ayat 19, Alkitab katakan begini, tetapi hanya orang-orang yang hidup dia yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Nah, kitab Yesaya saudara mengatakan bahwa hanya orang-orang yang hidup saudara. Saya percaya saudara, hanya orang-orang yang hidup saudara yang bisa mengucap syukur. Orang mati tidak bisa saudara. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, bicara hidup bukan jasmani saja, tetapi bicara hidup ini adalah orang-orang hidup secara rohani saudara. Kalau rohani orang itu hidup saudara, maka saya mau kasih tahu, masalah apapun juga orang itu pasti bisa mengucap syukur saudara. Tapi kalau orang itu mati rohaninya, jauh persekutuannya dengan Tuhan, tidak pernah melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, ketika digoncangkan saudara, ketika rohaninya mati, tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi hari ini, jadilah pribadi-pribadi yang bisa mengucap syukur. Ya, di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupa segala kebaikannya. Saudara, mari terus ingat sedikit pun kebaikan Tuhan yang mungkin pernah kita alami. Ingat itu, lalu engkau bisa mengucap syukur. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu melalui ucapan syukur. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita selalu. Tetap semangat. Shalom.